warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kartu ATM dan kartu debit, kartu kredit, uang elektronik, dan QRIS atau Quick Response Kode Indonesian Standards. Di dalam kelompok 3 ini ada Nisa Fitri, saya sendiri Dini Rosa Ramadanti, dan Nindya Ayu Salsabila. Materi yang pertama yaitu ada pengertian kartu ATM dan atau kartu debit. Yang pertama ada kartu ATM. Pada dasarnya, kartu ATM adalah media untuk menarikan dana secara tunai dan atau pemindahan dana dengan cara mendebet dana di rekening tabungan milik nasabah. Kartu ATM ini dapat digunakan pada mesin ATM dan memiliki tujuan untuk yang pertama yaitu ada menarik dana dari rekening, yang kedua memindah bukukan dana ke rekening lainnya, yang ketiga memindah bukukan dana ke rekening lainnya, terus yang keempat dapat membayar berbagai jenis tagihan seperti tagihan telepon, listrik, uang kuliah, pajak, air, dan sebagainya. Yang kelima juga bisa ngecek saldo sisa rekening tabungannya. Yang keenam digunakan untuk transaksi kita kalau misalkan ke teller banknya. Selanjutnya yaitu ada pengertian dari kartu debit. PBI nomor 14/2/PBI/2012 juga mengatur tentang kartu debit. Berbeda dengan kartu ATM, kartu debit adalah kartu yang dipakai untuk membayar suatu transaksi antara lain pembelanjaan, di mana rekening tabungan pemegang kartu pada bank akan didebit pada saat itu juga untuk menyelesaikan transaksi belanja tersebut. Jenis kartu ATM dan atau kartu debit. Jenis kartu ATM dan kartu debit di sini dapat merujuk pada peraturan Bank Indonesia mengenai APMK. Bank-bank dan lembaga keuangan di Indonesia dapat menggunakan jaringan A. GPN atau Gerbang Pembayaran Nasional. PBI nomor 19/18/PBI/2017 mengenai Gerbang Pembayaran Nasional mengatur bahwa semua kartu yang diterbitkan oleh pihak yang memanfaatkan GPN wajib mencantumkan logo GPN pada kartu yang diterbitkan. Yang B yaitu Visa merupakan merek dagang dari Visa Inc. berkedudukan di Foster City, California. Sedangkan Mastercard adalah merek dagang dan Mastercard Inc. perusahaan jasa keuangan berkedudukan di Purchase, New York. Di sini ada keuntungan kartu GPN versus Mastercard. Ada karakteristik gambar kartu debit GPN dan kartu debit Mastercard atau Visa. Yang pertama yaitu ada logo kartunya, bisa dilihat di tampilan PPT-nya. Terus yang kedua ada area pemakaian. Kalau yang kartu debit GPN itu khusus di Indonesia aja. Kalau yang untuk debit Mastercard atau Visa itu bisa dipakai di Indonesia dan di luar negeri juga. Terus yang ketiga ada biaya akses ATM-nya. Kalau yang kartu debit GPN itu bisa diakses di ATM yang ada logo GPN-nya. Kalau yang si Mastercard Visa-nya itu di ATM yang ada berlogo Mastercard-nya atau Visa-nya. Untuk biaya administrasinya kalau yang GPN ini dia lebih murah dari Mastercard Visa-nya. Kalau yang debit Mastercard Visa-nya ini lebih mahal. Terus yang MDR di edisi bank itu kalau kartu debit GPN-nya 0,15%, kalau untuk yang debit Mastercard atau Visa-nya itu 0%. Terus kalau MDR di edisi beda banknya
Kalau untuk yang GPN dari 0% sampai 1%. Kalau yang debit Mastercard atau Visanya itu dari 2 sampai 3%. Jadi untuk yang Mastercard ini lebih tinggi MDR-nya. Terus yang terakhir ada penyelenggara switching. Kalau untuk kartu debit GPN-nya dari Indonesia ada dari Artajasa, Rintis, Alto, dan Jalin. Kalau untuk yang debit Mastercard Visanya dari luar negeri, yaitu Mastercard atau Visa. Perlu diketahui bahwa tidak semua kartu ATM yang diterbitkan juga merupakan kartu debit. Artinya, kartu tersebut hanya dapat dipakai bertransaksi di mesin ATM untuk menarik dana seperti kartu ATM untuk rekening tabunganku atau yang digagas oleh Bank Indonesia dan tidak dapat dipakai untuk transaksi belanja. Pengertian kartu kredit. Kartu kredit merupakan kartu yang dipakai untuk membayar suatu transaksi antara lain seperti transaksi belanja dan atau untuk menarik tunai. Dalam hal ini, akuirer atau penerbit kartu akan memenuhi kewajiban pembayaran tersebut terlebih dahulu dan pemegang kartu harus membayar pada waktu yang ditentukan baik secara penuh atau secara angsuran. Kartu kredit. Selain pemegang kartu, operasional kartu kredit melibatkan banyak pihak antara lain. Yang pertama, bank yang bertindak sebagai penerbit atau akuirer. Penerbit merupakan bank atau bank yang menerbitkan kartu, sedangkan akuirer adalah bank yang bekerja sama dengan merchant atau toko yang dapat memproses data kartu. Yang kedua, merchant atau toko yaitu pihak yang menawarkan produk atau jasa. Tempat pemegang kartu dapat berbelanja seperti hotel, supermarket, pasar swalayan, tempat-tempat hiburan, restoran, dan tempat-tempat lainnya di mana bank melakukan kerjasama. Jenis-jenis kartu kredit berdasarkan limit. Jenis kartu kredit ada 4 berdasarkan limit, yaitu kartu kredit silver untuk minimal kartu kredit paling rendah sekitar 4 juta hingga 7 juta, umumnya akan diajukan oleh nasabah dengan penghasilan minimal 3 juta per bulan. Yang kedua, kartu kredit gold memiliki limit kartu kredit sekitar 10 juta hingga 40 juta. Umumnya dapat diajukan oleh nasabah dengan penghasilan sekitar 5 juta hingga 10 juta per bulan. Yang ketiga, kartu kredit platinum. Kartu kredit platinum memiliki kartu kredit sekitar 40 juta hingga 1 miliar dengan umumnya dapat diajukan oleh nasabah dengan penghasilan minimal 180 juta per bulan. Yang keempat, kartu kredit platinum. Di atas tingkatan platinum masih ada kartu kredit dengan jenis titanium. Kartu kredit titanium sangat terbatas pemiliknya, tak semua hanya bisa mendapatkan kartu ini. Karena hanya yang diundang secara langsung oleh bank dan yang akan mendapatkan kartu kredit titanium. Karena proses kepemilikannya hanya dipilih oleh bank, maka tidak pasti apakah yang menjadi persyaratan dari kartu kredit titanium yang pasti jelas penghasilan tinggi dan catatan kekayaan mencapai nominal tertentu. Kartu kredit spesial, ada beberapa lagi jenis kartu kredit yang termasuk spesial. Beberapa kartu kredit ini tidak tersedia secara general, seperti misalnya kartu kredit dengan brand Visa yang mengeluarkan kartu kredit Visa Signature atau Visa Infinite. Kartu kredit Visa Signature dan Visa Infinite tidak diperuntukkan bagi kalangan yang biasa-biasa saja. Kedua kartu jenis ini diperuntukkan bagi pengusaha besar dengan aset miliaran, pengacara terkenal, dokter terkenal. Selain Visa Signature dan Visa Infinite, Mastercard juga tak mau kalah dengan mengeluarkan jenis kartu kredit Mastercard World. Kartu kredit ini juga sama spesialnya karena tidak peruntukan untuk masyarakat umum. Jenis kartu kredit berdasarkan fungsi jenis kartu bisa kredit card atau berfungsi sebagai alat pembayaran, transaksi jual beli barang atau jasa di mana pelunasan atau pembayaran kembali dapat dilakukan dengan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu. Jumlah cicilan tersebut dihitung dari nilai saldo tagihan ditambah bunga bulanan. Charge card berfungsi sebagai alat pembayaran suatu transaksi jual beli barang atau jenis barang nasabah harus membayar kembali tagihan secara penuh
bulan atau berikutnya tanpa biaya tambahan. Cash card memungkinkan pemegang kartu untuk menarik uang tunai baik langsung pada kasir bank maupun melalui ATM bank tertentu yang biasanya disebut sebagai misalnya hotel, pusat-pusat perbelanjaan, dan wilayah perkantoran dengan melakukan perjanjian kerjasama terlebih dahulu. Pemegang kas salah satu bank dapat pula menggunakannya pada bank lainnya. Cek guarantee card pada prinsipnya dapat digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek oleh pemegang kartu. Kartu jenis ini sangat populer di Eropa, terutama di Inggris. Di samping itu, kartu tersebut menggunakan dalam penarikan uang melalui ATM. Kartu kredit berdasarkan afiliasi. Kartu kredit Affinity merupakan produk kartu kredit yang terbit bagi hasil kerjasama antara bank penerbit dengan berbagai institusi atau organisasi. Yang kedua, kartu kredit co-branding adalah kartu yang diterbitkan sebagai hasil kolaborasi dua brand, biasanya bank penerbit atau institusi atau merek lain, misalnya dengan supermarket, maskapai penerbangan, dan sebagainya. Terus yang ketiga, kartu kredit private label merupakan jenis kartu kredit yang diterbitkan oleh bank penerbit sendiri tanpa menggandeng dengan organisasi global seperti Mastercard atau Visa. Pengertian uang elektronik. Uang elektronik. Uang elektronik merupakan alat pembayaran retail di mana nilai uang yang dapat disimpan maksimal 2 juta dan agar bisa ditransaksikan di seluruh wilayah Indonesia. Pengelolaan uang elektronik terhubung dengan jaringan gerbang pembayaran nasional. Uang elektronik bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembayaran tol, parkir, kemudian untuk belanja di market atau toko dengan nilai belanja yang dibatasi. Uang elektronik Bank Indonesia melalui PBI nomor 20-6-PBI-2018 mengatur mengenai uang elektronik dan dijelaskan bahwa uang elektronik merupakan alat pembayaran. A. Penerbit menerima setoran uang terlebih dahulu dari calon pemegang untuk menerbitkan uang elektronik tersebut. Yang kedua, media server atau chip dipakai sebagai tempat penyimpanan nilai uang elektronik. Yang ketiga, menurut undang-undang, penerbit memperlakukan nilai uang elektronik bukan sebagai simpanan atau dana pihak ketiga. Menurut Bank 2018-2022A. Jenis uang elektronik. Jenis uang elektronik, pengelompokan uang elektronik bisa dibedakan menurut media penyimpanannya. Yang pertama, server base, yaitu penerbit menggunakan server sebagai media penyimpanan nilai uang elektronik. Contohnya adalah link aja, OVO, GoPay, dan sebagainya. Yang kedua, chip base, yaitu chip dipakai sebagai media untuk menyimpan nilai uang elektronik. Contohnya e-money, Bank Mandiri, Bank BNI, Tapcash, BCA Flash, dan sebagainya. Yang kedua, menurut pencatatan data identitas pengguna. Yang pertama, unregistered, yaitu data identitas pengguna tidak didaftarkan dan dicatat oleh penerbit. Dan registered, yaitu data identitas pengguna terdaftar dan tercatat pada penerbit, seperti GoPay, link aja, dan sebagainya. Pengertian QRIS. QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard. Pada tanggal 1 Januari 2020, Bank Indonesia meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS sebagai media transaksi yang cepat dan efisien. QRIS merupakan QR standar pembayaran nasional. Dengan model ini, semua penyedia QRIS Code bisa saling terhubung sehingga sistem pembayaran menjadi lebih sederhana. Sumber dana untuk transaksi QRIS dari dana tabungan dan atau instrumen pembayaran berupa kartu kredit, dan atau uang elektronik yang menggunakan media server base. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.